Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khatami anbiya'illah wa imami rusulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah kajian rutin ba'da maghrib Masjid Al-Madani Harvest City yang Allah muliakan. Kajian kita pada malam hari ini judulnya adalah takwa dan etika sebagai penyebab terbesar yang memasukkan manusia ke dalam surga Allah. Jadi ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Terdapat dalam kitab Sahih At-Tirmidzi yang berbunyi, su'ila, telah ditanya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam tentang aksari, yang paling banyak, ma yudkhilun nasa, yang memasukkan manusia, al jannata, ke dalam surga Allah. Dari sini pertama kita memahami bahwasanya ada banyak jalan, banyak cara yang menyebabkan manusia itu Allah masukkan ke dalam surganya. Tapi ada yang paling banyak. Gitu. Jadi kalau di rating itu yang akan disebutkan Rasulullah, inilah rating tertinggi yang menyebabkan manusia itu dengan amal tersebut itu memasukkannya ke dalam surga Allah. Saya pada pengajian dulu pernah menyampaikan ke sini, sebetulnya pahala dari amal apapun itu tidak akan bisa mengganti atau menyamai nilai dari tingginya kualitas kenikmatan surga. Oleh sebab itu dulu pernah disampaikan berdasarkan sebuah hadis juga bahwa semata-mata yang bisa memasukkan manusia dalam surga Allah itu hanyalah rahmat Allah. Namun demikian, tentu rahmat Allah itu akan diberikan kepada hambanya memang taat. Nah, di sini di hadis ini akan dijelaskan Rasulullah mengenai bentuk dari ketaatan tersebut yang menyebabkan seseorang itu dengan rahmat Allah masuk ke dalam surganya. Apa? Faqala, Rasul menjawab, al-taqwallahi wa husnul khuluq. Ada dua kata Rasulullah. Pertama, taqwallah, takwa kepada Allah. Persoalan takwa ini merupakan persoalan yang sangat mendasar, sangat penting. Dikarenakan kalau kita melihat atau kita membahas mengenai takwa ini, memang segala perintah Allah itu ujung-ujungnya memang harus takwa, yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan
menjauhi apa yang Allah larang. Ya, hanya kita sebagai umat itu harus melihat, ya, memperhatikan, ya, pelaksanaannya dari takwa kepada Allah ini melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena urut-urutannya kan Allah perintah, Allah larang dalam Al-Quran. Rasul, ya, memberi contoh, apakah melalui akwalnya, ya, ucapan-ucapan, doa-doa, zikir-zikir, atau af'alul, ya, af'alul Rasul, perbuatan-perbuatan Rasul dalam kerangka melaksanakan perintah Allah dan menjauh dari larangan Allah itu. Atau disebut itu hayat. Hayat itu tingkah, ya, tingkah Rasul gitu. Nah, itulah yang disebut dengan sunnah, itu seperti itu. Bagaimana Rasul melaksanakan atau memberikan contoh dalam kerangka takwa kepada Allah. Itulah disebut dengan tatabbu, melacak. Jadi memang manusia tahu batasan baik, batasan buruk, karena Allah telah menciptakan manusia itu secara fitrah. Fitrah itu artinya bisa tahu, semua manusia apapun agamanya, apapun keyakinannya, sejak awal sebetulnya sudah ciptakan di dalam diri itu fitrah. Hanya, ya, bedanya ada yang ketika Rasul Muhammad SAW diutus mau beriman, seperti ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang beriman, percaya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ada juga yang tidak percaya seperti Abu Jahal. Tidak mungkin, masa dalam satu malam bisa melakukan perjalanan kilat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kan jaraknya 1.500 km kurang lebih. Terlebih-lebih, ya, Rasul itu mengabarkan bahwa setelah tiba di Masjidil Aqsa, kemudian beliau di sana itu mengimami para nabi, para rasul sebelumnya, itu Araja, Allah mengangkatnya naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian Sidratul Muntaha, dan di Sidratul Muntaha itu Rasulullah SAW bertemu dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima perintah salat. Setelah itu turun lagi ke bumi, kemudian pulang lagi sampai ke Masjidil Haram. Tidak masuk di akal. Moda transportasinya saja waktu itu paling cepat kuda, unta atau kuda. Ya, apalagi jarak dari bumi ke langit pertama ratusan juta, ya, tahun. Langit kedua begitu, langit ketiga begitu, langit keempat begitu, langit kelima begitu, 6, 7 sampai seterusnya begitu. Nah, justru disitulah makna dari iman. Iman itu percaya kepada hal-hal gaib, yang 6 perkara. Salah satunya yang melekat kepada yang melekat kepada Nabi Muhammad SAW itu peristiwa Isra Mi'raj. Jadi rukun iman yang keempat, beriman kepada Nabi-Nabi Rasul Allah. Dalam hal ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini beliau itu, ya, mengalami yang namanya Isra Mi'raj. Ya. Kita lanjutkan. 1, takwallah. Bagaimana Rasul melaksanakan ketakwaan kepada Allah itu. Itulah pentingnya pengajian. Ya. Nanti pada kesempatan berikutnya ke depan kita perlu mengaji bagaimana Rasulullah dalam kerangka takwa itu. Ya, takwa Rasulullah dalam soal ubudiyah, peribadatan, sholatnya bagaimana. Kan sekarang ini demam sunnah Nabi. Nah, itu sunnah Nabi itu memang perlu diperinci. Apakah sunnahnya itu
qauliyahnya, apakah sunnahnya itu fi'liyahnya, apakah sunnahnya itu takririyahnya. Saya mengajar sholat sifatus sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sejak sebelum COVID di sebuah masjid raya di Margahayu Jaya, Bekasi. Banyak saya temukan luar biasa itu perincian sunnah Nabi dalam sholat itu. Hal kecil aja yang saya tunjukkan ya. Bagaimana posisi ketika ruku. Ini rukunya. Ini badan manusia ini. Qa'iman, berdiri tegak ini. Nah, ketika ruku itu seperti ini, membentuk sudut siku-sikus 90 derajat, diperinci lagi di sini ternyata antara punggung, tengkuk dan kepala itu sejajar persis. Banyak kita temukan di sini hal yang belum benar di antara kaum muslimin. Apa tidak benarnya? Kadang-kadang ya, ini dia terlalu ke bawah, kadang-kadang dia terlalu ke atas, kadang-kadang juga punggungnya mungkin dengan tengkuknya sudah sejajar, kepalanya belum sejajar, kadang-kadang kepalanya masih mendongak begini, kadang-kadang kepalanya juga terlalu ke bawah. Itu hal kecil itu memperinci sunnah Nabi ketika sholat. Ternyata yang benar itu punggung, tengkuk dan kepala simetris sejajar. Itu hal kecil aja. Ya. Kemudian yang kedua, hal kecil lainnya, ketika sujud. Ya, ketika sujud itu ditemukan hadis, ya, tangan siku nih, ketika sujud itu ternyata tidak boleh menempel ke lantai. Sementara pelaksanaannya banyak ditemukan di antara kaum muslimin yang masih menempelkan, karena itu menyerupai perilaku hewan. Nah itu ya, apa itu gogok itu seperti itu, gogok. Ini. Tidak boleh juga terlalu rapat begini, tidak boleh juga terlalu renggang. Yang benar adalah di antaranya kemudian sikunya diangkat. Itu sunnah Nabi tapi diperinci. Itu. Ya, itu Nabi menunaikan ketakwaan dalam sholat ubudiyah, dalam hal ini sholat kecil. Nah, hal kecil lainnya apa? Tentang salam. Kan perintah dalam Al-Quran begini. Fa'idha khuyyitum bitahiyatin, ya, fahayyu biahsana minha au rudduha innallaha ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kalian diberi ucapan salam, assalamu alaikum, diberi ucapan salam, jawabnya menurut ayat ini fahayyu, maka kalian harus ya mengucap salam ya bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Nah, dengan yang lebih baik itu bagaimana pelaksanaannya? Itulah fungsi sunnah Rasul berikan contoh. Jadi jawabannya itu waalaikumsalam warahmatullah. Warahmatullah itu lebih daripada mengucap waalaikumsalam. Auduha, atau balaslah dengan yang setimpal. Berarti assalamualaikum, waalaikumsalam, itu setimpal. Tapi kalau fahayyu bi ahsana minha, berarti waalaikumsalam warahmatullah sampai wa barakatuh. Nah, itu. Saya ulangi rinciannya ya. Allah dalam Al-Quran memberi perintah atau larangan. Rasulullah
memberikan contoh pelaksanaan. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram. Siapa yang memperinci itu? Ulama. Ulama memperinci itu, makanya disebut dengan fikih. Begitu. Jadi kalau kita mengaji Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, tidak akan pernah kita menemukan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu akan kita temukan dalam bahasan para ulama. Itu masih dalam kaitannya sunnah Nabi. Hanya diperinci hukumnya. Begitu. Ya. Kita lanjut. Taqwallah. Yang berikutnya adalah husnul khuluq. Ini husnul khuluq itu artinya etika baik. Ya. Etika baik ini ditemukan di dalam Al-Quran. Itu bukan perkara kecil, tapi perkara besar. Disebutnya itu khuluq azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, ya, la'ala benar-benar berada di atas khuluq, etika azim, yang agung, yang besar. Nah, di sini kita pelajari kenapa disebut besar, disebut agung. Didapatilah tafsir. Siapa yang memberikan penjelasan secara tafsir itu? Tafsir itu bisa ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan bahasa dari Arab itu sendiri. Begitu. Ya, karena Al-Quran itu memang berbahasa Arab. Nah, sebutkan dalam sebuah tafsir ya. Faqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam bi jami'i makarimil akhlaq wa akhadha min kulli nabiyyin qablahu ahsana ma ittasafa bih. Yang artinya sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah disifati dengan seluruh ya akhlak yang mulia, dan beliau mengambil dari tiap-tiap nabi sebelumnya ya hal yang paling baik atau sifat atau akhlak yang paling baik atau etika yang paling baik dari nabi-nabi sebelum beliau. Fa'akhadha taubat Adam, dari Nabi Adam, Nabi SAW mengambil sifat akhlak atau karakter atau etika taubat. Kita tahu Nabi Adam itu melakukan pelanggaran di surga, memakan buah khuldi, diusir beliau oleh Allah beserta istrinya, turunkan ke dunia, kemudian menyadari ya, dosanya, kemudian bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diambil sifat atau akhlak taubat itu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau mau tidur, istighfarnya itu 100 kali. Nah, itu. Nah, kita contoh itu sunnah Nabi. Begitu. Ya. Kemudian yang kedua, wa syukranu, maaf ya. Dan etika atau akhlak syukurnya Nabi Nuh alaihissalam. Ada itu sifat syukur itu pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa wafa'a Ibrahim, memenuhi perintah Allah. Ya, ini sifat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih putranya, itu dipenuhi oleh Nabi Ibrahim. Nah, itu pada Nabi itu ada sifat itu. Kemudian ada Ismail, janji Ismail, yaitu ya kepada ayahandanya ketika disampaikan perintah Allah untuk menyembelihnya, Nabi Ismail bilang pada ayahnya, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, janji ditepati itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Wa hilma Ishaq, sifat lemah lembutnya Nabi Ishaq. Wa husnuzan Yaqub, husnuzannya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub itu husnuzan kepada anak-anaknya. Waktu anak-anaknya itu
membawa anak yang paling kecil, Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Kemudian diceritakanlah oleh saudara-saudara kakaknya itu bahwa itu Yusuf itu dimakan oleh serigala. Kemudian mereka membawa darah palsu, kain yang sudah dilumuri oleh darah kambing. Ya. Nabi itu tahu, tapi husnudzon saja kepada bahwa Allah itu tidak akan mencelakakan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada sesama manusia. Mewahtimala Yusuf, ketabahan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tabah sekali. Dicelakakan oleh kakak-kakaknya, dibuang ke dalam sumur, ya. Kemudian dibawa oleh musafir, kafilah dagang, kemudian dipungut, dijadikan anak ya, oleh keluarga gubernur Mesir. Tabah sekali. Nah, itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan seluruhnya dari Nabi dan Rasul, semua sifat akhlak, karakter, etika itu ada pada Rasul Muhammad SAW, sehingga disebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Berikutnya, sekarang kita lihat bagaimana seorang ulama ya, memperinci lebih detail ya, etika atau akhlak atau perilaku ya, sifat manusia. Nah, kalau ulama itu kan dia berdasarkan apa yang beliau renungkan dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW, ya, kemudian dari hakikat penciptaan Allah terhadap manusia, ya, itu keluarlah pengetahuan-pengetahuan atau ilmu. Abu Hamid Al-Ghazali yang disebut dengan Hujjatul Islam, dia memperinci begini, etika manusia itu ada dua. Ada etika baik, ada etika buruk. Etika baik itu mengantarkan kepada derajat kebahagiaan, etika buruk mengantarkan kepada kecelakaan. Etika buruk yang menyebabkan celaka itu ada tiga, kata Imam Ghazali. Satu, ya, akhlakul bahaim, etika atau sifat atau perilaku dari binatang-binatang jinak. Apa? Yang pertama al-aqlu, sukanya makan. Yang kedua asyab, sukanya minum. Yang ketiga an-naum, sukanya tidur. Yang keempat an-nikah, sukanya kawin. Jadi makan, minum, tidur, kawin. Nah, itu kalau ada manusia seperti itu, dia masih bersifat hewan ternak. Orang-orang yang tidak beragama, orang-orang tidak bertuhan, kesehariannya seperti itu. Tidak ibadah, tidak percaya hari kiamat, ya, dia setiap hari dalam orbit atau putaran seperti itu. Kerja mati-matian, usaha mati-matian, setelah dapat uang, ya hanya untuk itu saja. Makan enak, minum enak, tidur di atas kasur yang enak, kawin, punya anak, gitu. Kedua, akhlaqus sibah, karakter atau perilaku hewan buas. Jadi ini yang terbitnya dari godok, rasa amarah, ya. Yang pertama itu ad-darb, suka mukul. Yang kedua al-qat, suka membunuh. Yang ketiga al-khusumah, ya, suka bermusuhan saja, pengennya berkelahi aja, tawuran aja. Ya, dikit-dikit tawuran, dikit-dikit membunuh. Coba lihat sekarang, ya, di masyarakat. Aduh, luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Ya, anak dibunuh sama bapaknya, bapak dibunuh sama anaknya. Ya. Ibu membunuh anak, itu zaman sekarang gitu. Itu karena al-qasam, sifat binatang buas, tidak dididik, tidak dijinakkan begitu. Yang berikutnya kata Imam Ghazali, akhlaqus syayatin, karakter setan. Akhlak setan. Apa itu? Pertama, ya, al-makru, suka makar, merencanakan kejahatan kepada pihak lain supaya celaka.
Kedua, al-haila, suka mencari-cari alasan sesuatu yang sebetulnya udah nyata-nyata salahnya, dibela aja terus cari-cari alasan untuk membenarkan sesuatu yang sudah salah. Berikutnya, al-ghash, suka menipu. Barang palsu dikatakan asli sehingga harganya sama mahalnya. Begitu dipakai oleh yang membelinya, ya kecewa. Nah, itu al-ghash, sifat setan. Nah, di masyarakat kalau terjadi banyak penipuan, berarti masyarakat tersebut berkarakter setan. Nah, itu ya. Di masyarakat sudah tahu ya suatu itu salah, tapi tetap aja membela supaya kelihatan benar, berarti dia masih berkarakter seperti itu. Ya, ketiga-tiganya itu celaka, tidak bahagia. Ya. Nah, hanya karakter atau etika atau akhlak yang baiklah yang bisa mengantar kebahagiaan. Apa itu? Akhlakul malaikah, kata Imam Ghazali, yang terbitnya dari ya a'malul akal, perbuatan akal. Jadi akal kalau sudah dewasa, sudah matang, bisa membedakan baik buruk, benar salah, itu kan, pantas tidak pantas, layak tidak layak, maka akan terbit darinya etika yang baik. Apa saja itu? Ar-rahmah, pertama kasih sayang, lemah lembut. Orang kalau akalnya sudah matang, mau tidak mau dari diri orang tersebut akan timbul sifat rahmah. Pengennya membimbing, mengarahkan, memperingatkan, memberi contoh, itu rahmah. Yang kedua, al-ilmu, selalu haus terhadap ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, baik urusan agamanya, urusan dunianya, urusan akhiratnya. Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma aslih li dinil ladzi wa ismatu amri, ya Allah, ya perbaikilah keadaan diriku dalam urusan agamaku yang merupakan pegangan hidupku. Wa aslih li dunya yang ladzi fiha ma'ashi, perbaiki perihal agamaku yang merupakan pegangan hidupku. Wa aslih li akhiratil lati ilaiha ma'adi, perbaiki perihal akhiratku yang merupakan tempat aku kembali. Haus akan ilmu. Orang kalau sudah pengen ngaji terus ya, merenungkan terus tentang nasib dirinya, bagaimana ke depan. Dunia ini memang sementara, kematian itu selalu mengintai setiap saat. Bagaimana sih hidupku nanti ke depannya, menghadapi ke akhirat. Nah, itu berarti orang tersebut sudah akalnya sudah matang. Itu akhlak malaikat ya, etika malaikat, karakter malaikat sudah tumbuh pada orang tersebut. Wal khair, yang ketiga kata Abu Hamid Al-Ghazali adalah al khair, kebajikan. Orang kalau akalnya sudah matang, ya pasti dorongannya kepada kebaikan saja. Ingin jadi orang baik, ingin memberikan kebaikan, itu saja dia sana. Nah, kalau kita perdalam lagi, sebetulnya akhlak yang baik, etika yang baik, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga Allah itu, sesungguhnya dia itu merupakan buah dari keimanan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an ya, man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl 97. Barang siapa yang beretik baik, amila salihah, berperilaku baik, lisannya baik, lemah lembut, selalu memberikan hiburan, optimisme, tidak menyakiti, ya, kemudian tangannya senantiasa siap membantu, kakinya melangkah ke tempat-tempat yang baik. Wa huwa min zakarin aw unsa, baik dia itu laki-laki atau perempuan. Jadi tidak ada diskriminasi. Ya, di sini laki-laki, perempuan, etikanya baik. Wa huwa mu'minun, sedangkan orang tersebut beriman. Nah, beriman
beriman artinya tadi saya terangkan di awal sekilas, percaya kepada hal-hal gaib. Tapi hal-hal gaib itu memang diterangkan di dalam agama, Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Salah satunya adalah peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Percaya seperti Abu Bakar As-Siddiq, karena Muhammad ini tidak pernah bohong selama hidupnya. Saya percaya dia mengatakan itu benar. Nah, apa balasan Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dunia ini Allah akan memberikannya kehidupan yang sejahtera, lahir maupun batin. Lahirnya mungkin rumah yang cukup bagus, ya, kendaraan yang baik, tetangga yang baik, teman-teman yang bisa memberikan nasihat dan sebagainya, sahabat-sahabat yang baik, begitu. Ya, keadaan lingkungan yang aman, tenang, tentram, gitu kan? Secara batinnya juga sejahtera, tenang, tentram, bahagia, gitu ya. Itu di dunia. Anak-anak keluarga baik, soleh, gitu kan? Walahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di akhirat Allah akan memberikannya balasan pahala yang jauh lebih baik daripada yang pernah dikerjakan di alam dunia. Jadi Islam ini ya menyuruh untuk beretika baik, yang menyebabkan masuk surga Allah itu supaya di dunia itu dia hidupnya sejahtera lahir batin. Yang kedua, di akhirat mendapatkan balasan pahala yang lebih besar daripada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Allah itu Rahman dan Rahim. Nah, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Jadi jelas di sini bahwa menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang kemudian menjadi orang yang beretika baik itu dengan mencontoh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena tadi sudah saya terangkan, semua sifat-sifat Nabi Rasul itu ada pada diri beliau. Dan yang kedua, memang beliau itu dipuji oleh Allah di Al-Mala'ul A'la, di hadapan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya di Al-Mala'ul A'la. Al-Mala'ul A'la itu tempat kehidupan para malaikat. Yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Arti Allah bersalawat yaitu memuji dan merahmati Muhammad dikarenakan apa? Sifat-sifat mulianya, sifat-sifat agungnya. Dan Rasul Muhammad SAW ketika ada di bumi, dihadir bersama-sama dengan manusia, beliau ya terkenal, terpuji dengan akhlaknya sehingga masyarakat Arab yang masih jahiliyah saja menggelarinya Al-Amin. Nah itu ya penjelasannya. Nah Rasulullah kan sudah wafat 1440 tahun yang lalu kan sudah wafat Rasulullah. Lalu bagaimana kita mencontohnya? Yaitu tadi dengan tatabuk, melacak, mengikuti melalui ya keterangan-keterangan secara wahyu Al-Quran, secara sunnah nabawiyah. Nah, kita buka kitab-kitab hadis, ya kan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Nasai, Tirmizi, ya kan. Di situ diterangkan karena akhlak Rasulullah itu kan seluruhnya Al-Quran. Rasulullah itu seolah-olah memperinci kepada umatnya melalui apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau kerjakan. Dan ketika beliau melihat dari para sahabat, ya kalau beliau menyetujuinya, itu juga disebut dengan contoh sunnah taqririyah. Begitu. Jadi dalam agama ini tugas kita sebagai umat ya hanyalah mengikuti, memahami, kemudian mengamalkannya. Itulah yang persatukan umat. Lalu bagaimana jika terjadi perbedaan pendapat itu bukan dalam kerangka
keretakan umat, bukan. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang sangat lumrah terjadi di zaman sahabat pun sudah terjadi, tapi tidak menimbulkan keretakan di antara para sahabat. Nanti itu akan ada misalnya sebuah contoh sholat jamaah, itu terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. Yang satu mengerjakannya ya seperti itu, yang lainnya mengerjakan seperti ini. Tapi dua-duanya ketika berhadap pada Rasulullah membenarkan keduanya. Nah itu ya, jadi tidak menimbulkan keretakan. Nah, jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu tidak dalam kerangka keretakan dan perpecahan, tapi dalam kerangka satu kewajaran, karena memang sangat dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat tersebut. Nah, yang berikutnya saya ingin menyampaikan ya tentang oleh Rasulullah Isra Mi'raj. Yang pertama kita membaca di situ disebutkan masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Disebut Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Apa pentingnya masjid? Ditemukan dalam ayat lain, Allah berfirman, "Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu." Di dalam masjid itu terdapat kaum lelaki. Jadi kaum lelaki itu ahli masjid. Yuhibbuna ayyatahharu, mereka itu ya, mereka itu cinta, suka ya, untuk menyucikan dirinya. Dari apa menyucikan dirinya? Tentunya dari akhlak yang buruk. Ya, berganti jadi akhlak yang baik. Kaum lelaki itu punya sifat berani. Kaum lelaki itu punya sifat membela yang benar. Jadi tidak disebutkan kaum wanita ternyata ya, ahli masjid itu, tapi kaum lelaki. Nah, makanya rahasia kenapa ya masjid itu penting disebutkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ternyata masjid itu menjadi tempat pembinaan ya karakter, etika, supaya menjadi ya kaum yang unggul. Jadi umat Islam ini memang sudah didesain sebagai kaum yang unggul. Di mana dicetak, dibinanya? Di dalam masjid. Yang kedua, sholat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda begini, innal mu'mina idza kana fi shalah fa innama yunaji rabbah. Sesungguhnya seorang mukmin itu jika dia sedang berada dalam salat, fa innama, maka sebenarnya ya dia itu yunaji rabbah, sedang berbisik-bisik kepada Tuhannya, bermunajat. Dengan apa bisik-bisiknya? Dengan bacaan-bacaan sholat. Ya, begitu. Coba kalau kita sholat seluruhnya sir ya, sholat semuanya berbisik-bisik. Bacaan iftitah, bacaan Fatihah, bacaan surat, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud, bacaan tahiyat awal, bacaan tahiyat akhir, semuanya berbisik-bisik. Nah, kalau kita perdalam lagi satu persatu dari lafaz-lafaz yang hamba Allah itu berbisik-bisik kepada Rabbnya, di situ akan terbuka ya apa saja sebetulnya yang dimintakan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Disitulah nanti keluar makna wasta'inu bis sabri wassalah. Barulah kita paham mengerti, oh, sholat itu memang fungsional, betul-betul berfungsi ya untuk keluar dari permasalahan hidup manusia. Tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul berfungsi. Nah, disitulah pentingnya mengaji. Disitulah pentingnya mengaji, memperinci sunnah Rasulullah itu sampai ke detail-detailnya. Demikian, karena waktunya tidak mengizinkan, mohon maaf atas kekurangannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.